Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, di antara hal terpenting yang Allah anugerahkan pada setiap hamba yang beriman adalah kemampuan untuk berdoa. Doa selain memiliki faidah untuk ketenangan jiwa, juga menjadi perangkat yang mengikat antara seorang hamba dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan keterikatan itulah hal-hal yang dibutuhkan oleh hamba dapat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan keterikatan itulah segala liku kehidupan yang dijalani oleh setiap hamba dapat diberikan petunjuk dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah terbentang luas di dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kita untuk berdoa dengan baik dan sempurna. Di antara petunjuk yang penting yang boleh jadi mempercepat terkabulnya doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita membutuhkan inti permohonan itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita adalah Quran surah ke-2 Al-Baqarah misalnya di ayat 186 yang memberikan kriteria-kriteria percepatan pengabulan doa yang dimohonkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada di antara hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentangku. Mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, ingin mendekat kepada aku, ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena motif hamba yang mendekat kepada Allah umumnya mereka ingin berdoa, mereka ingin bermohon, mereka ingin bersimpuh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inni qarib, maka lekas sampaikan kepada mereka, sungguh aku amatlah dekat. Sesuatu ayat, suatu penegasan yang memberikan kelapangan dan ketenangan kepada jiwa. Jika seorang bertanya kepada Anda, di manakah si fulan? Lalu Anda berkata, iya, dekat. Iya, sebentar lagi tiba. Ia akan datang. Maka ini lebih memberikan ketenangan dibandingkan kita berkata misalnya, belum didapati informasinya. Aku belum tahu di mana dia berada sekarang. Aku belum tahu seperti apa dia akan datang. Maka sebelum hamba menduga dan mencari-cari, Allah menjawab, fa inni qarib, maka tanamkan pada jiwamu, kuatkan pada ragamu, aku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian merespon, ujibu da'watad da'i, maka aku akan senantiasa menjawab satu doa yang disampaikan oleh setiap pendoa, permohonan yang disampaikan oleh setiap hamba. Idza da'ani, jika ia berdoa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat doa di ayat ini digambarkan oleh Allah sepanjang setiap hamba itu bermohon kepada Allah, Allah pasti mendengarnya. Allah pasti mengetahuinya. Tidak ada doa yang tidak didengar. Tidak ada doa yang disia-siakan. Tidak ada doa yang tidak mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba ingin mendapatkan percepatan dari jawaban doanya, maka Allah memberikan sebuah penegasan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshurun.
falyastajibu li, maka bersamaan dengan permohonan yang kau sampaikan kepada aku, kata Allah, bergegas pula engkau respon dan jawab setiap seruan, setiap perintah yang aku berikan kepadamu. Doa adalah permohonan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kemudahan dalam hak kehidupan kita, untuk meminta jawaban dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kewajiban Allah adalah memberikan jawaban dan kemudahan yang kita inginkan itu. Namun, hukum mengatakan hak selalu bersanding dengan kewajiban. Jika kita menuntut hak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba yang dengan kewajiban itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Jangan sampai banyak orang menuntut haknya tapi tidak memenuhi kewajibannya. Banyak orang menuntut gaji diberikan, tapi dia tidak mau bekerja untuk mendapatkan gaji yang telah disepakati itu. Karena itulah ketika Anda memohon kepada Allah, meminta dikabulkan doa, Allah balik bertanya kepada kita, bagaimana dengan pemenuhan kewajibanmu kepadaku? Karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban menjadi skema utama dan syarat yang paling dasar untuk mempercepat terkabulnya doa seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi selama ini kita banyak menuntut kepada Allah, ya Allah, anugerahkan aku tambahan pengetahuan. Ya Allah, anugerahkan aku tambahan kekayaan. Ya Allah, anugerahkan aku peningkatan derajat dan kedudukan. Namun, ketika panggilan sholat itu tiba, adzan itu dikumandangkan, ketika zakat itu telah tiba dikeluarkan, sebagian hamba yang berdoa itu abai menunaikannya, atau ditunaikan dengan seadanya, ditunaikan dengan asal-asalan. Anda menginginkan pengabulan doa dengan sempurna, tapi ketika Anda menunaikan kewajiban yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, Anda tunaikan dengan sekadarnya saja. Apakah itu berimbang dari segi hak dan kewajiban? Maka satu cara yang disampaikan oleh Al-Quran dan memudahkan doa akan cepat dikabulkan adalah penuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Falyastajibu li. Falyastajibu, maka bergegaslah. Fa-nya menunjukkan kesan antara pengabulan dan permohonan akan berlangsung dengan cepat. Sepanjang perintah-perintah Allah pun kita cepat respon dengan cara yang terbaik. Wal yu'minu bi, dan tunaikan semua itu dengan dasar keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan dasar iman, bukan hanya sekedar untuk menggerakkan sebuah kewajiban, menunaikan sebuah perintah. Zakat tunaikan dengan dasar iman, bukan hanya formalitas karena agama memerintahkannya, tunaikan dengan iman. Maka semua hal yang dikerjakan dengan iman, yakin kepada Allah, bekerja yakin karena Allah akan memberikan keberkahan dalam pekerjaan, berumah tangga karena iman, menjadi ayah karena iman, ibu karena iman, anak karena iman, pejabat karena iman. Iman itulah yang menjadikan kuasa Allah mempercepat pengabulan doa kita atau bahkan menjawab sebelum kita memintanya. La'allahum yarshudun, dan semua ini disampaikan oleh Allah supaya mereka, orang-orang yang berdoa meminta itu, mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka lewat permohonan-permohonan dan perintah-perintah yang ditunaikan itu. Karena itulah sebagian dari perintah-perintah Allah yang menjadi kewajiban kita menunaikannya juga disebut dengan doa. Bukankah sholat secara bahasa berarti juga doa? Bukankah sholat bagian dari kewajiban kita untuk menyembah Allah yang sekaligus menjadi hak Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dalam sholat berisi banyak doa? Ini menunjukkan hak dan kewajiban selalu bersanding dengan bersama, dan dengan itulah semua hak dan kewajiban akan terpenuhi sesuai dengan porsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.